Kiai Romli Tamim, wafat 1958, adalah ulama ahli ilmu tauhid dan fikih. Guru beliau, yakni Kiai Kholil Bangkalan, wafat 1925, memintanya untuk meneruskan belajar di pesantren Tebuireng dalam asuhan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, wafat 1947. Di pesantren Tebuireng, Kiai Romli menjadi lurah pondok, dan kemudian diambil menantu. Pada sekitar tahun 1930-an, Kiai Romli Tamim kembali pulang ke pesantren Rejoso yang didirikan ayahandanya, Kiai Tamim Irsyad, wafat 1930, pada 1885, untuk membina pesantren yang kemudian pada 1933 oleh masukan Kiai Haji Dahlan Kholil, wafat 1958, dinamakan Pesantren Darul Ulum. Di pesantren yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengikuti mazhab 4 ini, Kiai Romli Tamim diikuti oleh para muridnya dari Tebuireng, 40 santri senior. Beragam, ada yang dari Jawa Tengah hingga Jawa Barat. Keikutsertaan para santri senior itu karena sangat sayangnya Kiai Hasyim Asy'ari kepada Kiai Romli Tamim, sehingga saat akan boyongan ke Rejoso, Kiai Hasyim memerintahkan 40 orang alumni senior supaya ikut ke Rejoso untuk meramaikan pondok Darul Ulum. Di antara alumni senior itu ada Gus Holik, Gus Hozin Sidoarjo, Gus Mansur Tanggulangin, dan lainnya. Setelah kedatangan Kiai Romli Tamim itu di pesantren Rejoso kemudian dikenal dua kiai beda spesialisasi. Kiai Romli dikenal sebagai Kiai Rejoso, yang alim bidang akidah dan fikih. Sementara itu Kiai Kholil, wafat 1937, yang merupakan menantu Kiai Tamim Irsyad, dikenal dengan Kiai Tarikah. Kiai Tamim Irsyad mengambil menantu Kiai Kholil, dengan dinikahkan dengan Nyai Fatimah, kakak dari Kiai Romli Tamim. Sejak kiprah Kiai Kholil inilah pesantren Rejoso memiliki babak baru, yaitu pengajian Tarikah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. 1 tahun sebelum kewafatannya, Kiai Kholil berharap dan mengajak agar Kiai Romli bersedia masuk Tarikah. Ketika itu Kiai Romli belum berkenan. Beliau menunggu perkenan gurunya, yakni Hadratus Syekh, berupa izin dan istihorohnya. Hasilnya, Hadratus Syekh menyetujui agar Kiai Romli menerima ajakan Kiai Kholil untuk memimpin tarikah di pesantren Rejoso. Perkenan dan kepedulian Kiai Hasyim Asy'ari atas TKN di bawah pimpinan Kiai Romli Tamim diiringi dengan pesan Hadratus Syekh agar murid-murid TKN ditingkatkan pendidikan keagamaan, terutama ilmu fikih serta agar mengamalkan Ya Allah Ya Qadim. Kiai Romli Tamim terkenal sebagai penyusun istighosah, sebagaimana maklum kita baca dari istighasah yang dikenal masyarakat Nahdien bahkan Muslim Nusantara. Jika kita gambarkan bahwa masa rintisan Tarikah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, TKN, di Rejoso dimulai oleh Kiai Kholil, maka pada periode Kiai Romli Tamim, adalah masa kegemilangan TKN hingga menjadi pusat tarikah di Jawa, atau setidaknya di Jawa Timur. Kurang lebih 3 bulan menjelang kewafatan Kiai Romli Tamim, dalam pertemuan-pertemuan beliau mengemukakan bahwa tarikah akan menjadi besar dan memasyarakat apabila dipimpin oleh putranya. Ketika Kiai Romli Tamim sakit, beliau memerintahkan 2 muridnya, yaitu Kiai Muhammad dan Kiai Maksum Jakfar, Porong untuk mencari Kiai Mustain Romli. Setelah datang, dengan mantap Kiai Romli Tamim mengijazah bayat Kiai Mustain Romli. Berikut ini, aku berikan ijazah kepadamu, dan aku berikan pakaian sufi dengan ijazah mutlak kepadamu. Kemudian dijawab oleh Kiai Mustain Romli, aku terima ijazah panjenengan. Setelah Kiai Romli Tamim wafat, Kiai Mustain Romli menjadi murid tarikah dengan meneruskan bayat ke khalifah-khalifahnya Kiai Romli Tamim. Setelah Kiai Mustain mendapatkan ijazah irsyad dari ayahandanya, yaitu Kiai Romli Tamim, Kiai Usman Al-Isyaki kemudian mentarbiyah Kiai Mustain Romli dalam tarikah, sebagai capaian kesempurnaan kemursyidan. Jika pada masa Kiai Romli Tamim, TKN dikenal luas oleh masyarakat pesantren, maka pada masa Kiai Mustain Romli, tarikah dikenal luas di berbagai kalangan. Kiai Mustain wafat pada 1985 dengan meninggalkan kepemimpinan harismatik di pesantren Darul Ulum, kampus Universitas Darul Ulum, dan Jamaah Tarikah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah.